Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Mari kita lanjutkan pembahasan i'rab kitabatul gharib dan sekarang kita masuk ke sunnah wudhu berikutnya yaitu mengusap kedua telinga gitu ya. Jadi mari kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi sa'iri sholiina wa bi ulumi masyayikhina fid dharaini amin ya rabbal alamin. Wa mashu jami'il udunaini zahirihima wa batinihima bima'in jadidin ay ghairi balalih raksi. Kemudian sunnah wudhu berikutnya adalah mengusap seluruh bagian telinga, entah itu yang luar ataupun bagian dalam dengan air yang baru. Maksudnya air yang baru di sini adalah air yang bukan basahan dari kepala. Jadi biasanya ya, kita sebagai masyarakat di Indonesia biasanya itu ketika mengamalkan sunnah mengusap telinga itu biasanya kan dilakukan setelah mengusap sebagian kepala. Nah, mengusap sebagian kepala itu otomatis kan di apa, jeriji di jari itu masih basah-basah. Nah, itu tidak dianjurkan habis mengusap sebagian kepala, terus jari yang masih basah tadi atau tangan yang masih basah tadi itu kemudian dipakai untuk mengusap telinga, tapi dianjurkan untuk memakai atau mengambil air yang baru, gitu. Wa sunnatu fi kaifiyati mashihima ayyudkhila musabbihataihi fi simakhaihi wa yudirahuma 'alal ma'atifi wa yumirra ibhamaihi 'ala duhurihima summa yusika kaffaihi wa huma mablulatani bil udunaini istidharat. Kesunahan ketika seseorang itu mengusap kedua telinga itu caranya adalah cara mengusapnya maksudnya adalah orang yang melaksanakan wudhu itu memasukkan ujung jarinya di lubang telinga ya. Kemudian dia memutar apa tadi memutar ini alal ma'al TV di atas apa ini? Ma'atif itu ini loh yang melengkung-lengkung di telinga itu ya. Jadi bagian ini tadi lubang telinga itu diputar hingga anu teh, hingga apa, uberan dah ulah, hingga itu kayak apa, putaran yang ada di telinga, kok bahasanya sulit temen ya. Kemudian setelah itu dia apa, melewatkan atau menjalankan ya kedua jempolnya itu untuk mengusap bagian luar telinga. Nah, kemudian setelah itu orang yang melaksanakan wudhu itu menempelkan kedua telapak tangannya yang dalam kondisi basah tadi di kedua telinganya. Itu dilakukan untuk istidharon, untuk semakin memperjelas gitu, istidharon. Nah, itu untuk terjemahnya. Agak gimana ya terjemahnya. Sekarang kita masuk ke analisis i'rabnya. Wa mashu jami'il udunaini. Jadi wawunya waw ataf jelas untuk mashu jami'il udunaini adalah maktuf, untuk maktuf alaihnya adalah lafaz kemarin apa? Mashu jami'ir raksi, itu ya. Dan di sini juga berupa idhofah, mashu mudhof, jami'i mudhof ilah pertama, al udunaini mudhof ilah kedua. Mashu masdar dari masaha yamsahu, jami'i adalah isim jamid yang diidhofahkan ke lafaz lain, al udunai isim tasniyah. Dhahirihima ini merupakan badal dari al-budunaini dan ini adalah badal ba'dum mingkul. Ya, berhubung lafadz al-udunain sebagai mubdal minhu dibaca, maka di sini lafadz dhahirihima sebagai badal sudah dibaca jar. Tanda jarnya menggunakan kasrah pada lafadz dhahiri pada mudhof ya. Di sini berupa idhofah dhahiri sebagai mudhof, hima sebagai mudhof ilaih. Dhahir itu adalah isim fa'il dari dhaharayat haru. Hima isim domir yang mahal jar. Wa batinihima wawunya waw ataf, batinihima adalah ma'tuf, untuk ma'tuf alihnya adalah lafadz dhahirihima. Jelas. Batin adalah isim fa'il dari apa ya fi'ilnya? Batona yabtunu ya atau batona yabtonu. Untuk fi'ilnya itu ya pokok itu, untuk harokatnya saya serahkan kepada kalian, kalian bisa cek di kamus. Kemudian untuk hima isim domir yang mahal jar.
Kemudian bimain. Jar majrur, huruf jarnya ba, majrurnya adalah lafadz mahin yang berupa isim mufrad atau senggotnya isim jamid. Untuk faedah dari ba-nya di sini, dia itu punya faedah ilsaq, ya itu kalau versi saya. Kemudian jadidin menjadi sifatnya ma, ya. Dibaca jar, ya di sini ya sama-sama jar, sama-sama mudzakkar, sama-sama mufrad, dan sama-sama nakirah, gitu. Untuk jadid senggotnya itu kalau nggak salah dia itu sifat musyabbahah bismil fa'il, ya. Jadidun, fa'ilun, ya sama seperti tawilun, ya. Wajihun dan yang lain sebagainya itu. Kemudian ghairi balalir roksi itu merupakan tafsiran dari redaksi ma'in jadidin. Jadi di situ merupakan huruf tafsir, kemudian ghairi balidin adalah tafsirannya. Di sini tafsirannya berupa idhofah, ghairi sebagai mudhaf, balali mudhaf ilaih pertama, ar-rosi mudhaf ilaih yang kedua. Ghairi isim yang wajib diidhofahkan, dia isim jamid. Kemudian untuk balali atau balalun itu merupakan insyaallah masdar ya dari balla yabullu insyaallah. Nanti bisa dicek ya. Kemudian ar-rosi isim jamid. Itu was-sunnatu, wawunya wawu istiknaf, as-sunnatu mubtada, jelas gak usah saya perpanjang. Kemudian fi kaifiyati mashihima, jar majrur, huruf jarnya fi, majrurnya adalah lafadz kaifiyati mashihima. Atau lebih tepatnya kalau mau simpelnya itu yang jadi majrur itu adalah lafadz kaifiyatinya saja. Yang mashihima berhubung posisinya keduanya ini mudhof ilaih itu tidak. Seperti itu. Untuk fi di sini dia itu punya faedah insyaallah dzarfiyah ya, tapi dzarfiyah yang majaziyah. Kemudian untuk kaifiyati masihima dia idhofah, kaifiyati sebagai mudhof, mashi sebagai mudhof ilaih pertama, hima mudhof ilaih yang kedua. Kaifiyati. Nah, kaifiyah ini kalau seingat saya dia itu adalah masdar masdar sinai. Jadi masdar sinai adalah ada sebuah lafaz dia itu ditambahi ya dan ta. Itu seingat saya di kitab Qawaidul Lughah Al Arabiyyah. Saya belum ngecek lagi karena kitabnya enggak saya bawa. Ya. Kemudian mashi adalah masdar dari masah yang sahu, hima isim domir yang mahal jar. Kemudian ayyudkhila ini adalah khobarnya wasunnatu. Di sini khobarnya itu berupa jumlah ya. Dan kalau jumlah ini kita perhatikan satu persatu, an merupakan amil nasab ya. Kemudian yudkhila itu merupakan fi'il mudhari mengikuti wazan af'ala yuf'ilu, adkhala yudkhilu. Kemudian untuk fa'il dari yudkhila itu adalah dhamir mustatir dibaca. Dhamir mustatir takdirannya huwa dan buat ini kembali ke al mutawati gitu. Dan di sini an ini an ketemu sama fi'il mudhari. Nah, ini disebut sebagai masdar muawwal. Jadi lafadz ayyudkhila ini bisa ditakwil ke bentuk masdar menjadi ya masdarnya adkhala yudkhilu berarti kalau ditakdirkan ya wasunnatu fi kaifiyati mashihima idkhalu musabbihataihi gitu. Gitu ya. Kemudian kalau kita kembali ke redaksi awal, berarti lanjutannya yang musabbihataihi ini adalah maf'ul bih dari lafadz yudkhila. Dibaca nasab, tanda nasabnya menggunakan ya. Ya, di sini musabbihataihi itu idhofah, musabbihatai itu adalah mudhof, hi sebagai mudhof ilaih. Musabbihatai itu asalnya musabbihataini. Isim tasniyah. Nah, berhubung dia diidhofahkan maka nunnya dihilangkan. Karena syarat dari idhofah adalah sebagaimana di alfiyah nunan talin iqraba au tanwina. Jadi syarat mudhof itu sepi dari nun, sepi dari tanwin gitu. Tapi masih ada kemungkinan kemasukan al kalau itu idhofahnya ghairu ma'dhuf gitu ya. Kemudian untuk hinya isim dhamir yang mahal jar. Kemudian fi simafaihi. Jar majrur, huruf jarnya fi, majrurnya adalah lafadz simakhaihi atau lebih tepatnya yang jadi majrur itu lafadz simakhoi. Simakhoi asalnya simakhoini ya, isim tasniyah. Ya, berhubung diidhofahkan maka nunnya dihilangkan. Diidhofahkan ke isim dhamir menjadi simakhaihi. Gitu. Untuk faedah fi-nya di sini punya faedah dzarfiyah. Memasukkan apa
apa tadi, ujung jarinya ke lubang hidungnya, kedua lubang hidungnya memang dorob hakiki. Seperti itu. Simakhoi isim tasniah tadi jelas ya. Kemudian untuk ininya isim dhamir mahal jab. Kemudian wa yudhirahuma. Wawunya waw atau yudhira adalah maktub, untuk maktub alihnya adalah lafaz yudkhila. Nah, berhubung maktub alihnya dibaca nasab, maka di sini maktubnya juga dibaca nasab. Wa yudhira gitu. Dan di sini kalau kita perhatikan satu persatu untuk maktufnya, wawunya tadi waw ataf jelas, kemudian yudhira adalah fi'il mudhari' ya, yang dibaca nasab karena ataf ke maktuf alaih yang dibaca nasab. Tanda nasabnya menggunakan fathah. Kemudian untuk fa'ilnya dhamir mustatir takdirannya huwa, dan huwa ini kembali ke hal mutawatir. Kemudian untuk huma adalah isim dhamir yang mahal nasab karena posisinya sebagai maf'ul bih dari yudhira gitu. Kemudian alan ma'atifi ini adalah jar majrur, huruf jarnya ala, majrurnya adalah lafaz al ma'atifi yang berupa jamak taksir. Al ma'atif itu merupakan jamak dari miktof. Nanti bisa kalian cek gitu ya. Dan di sini meskipun dia itu senggot muntahal jumo, karena kemasukan al maka tidak bisa beramal jar dengan fathah ya. Berarti kembali ke settingan pabrik jarnya tetap menggunakan kasroh. Sebagaimana fa'il alfiyah wa syurabil fathati malayan sore malam yudh khawiyaku ba'da al roti. Ba'da al. Setelah al gitu ya. Kemudian wa yumirra. Wawunya mau atau yumirra adalah maktuk, untuk maktuk alifnya adalah lafaz yudhira, itu maktuf alih cabang, atau maktuf alih pusatnya adalah yudkhila. Berhubung maktuf alihnya semuanya dibaca nasab, di sini juga dibaca nasab yumirra. Nah, kalau ini kita perhatikan satu persatu, wawunya mau ataf, yumirra maktuf yang berupa fi'il mudhari' tapi juga berupa jumlah sih. Yumirra sebagai fi'il mudhari'nya. Kemudian untuk fa'ilnya dhamir mustatir takdirannya huwa, dan huwa ini kembali ke al mutawatir. Kemudian ibhamaihi ini adalah maf'ul bih dari yumirra, dibaca nasab, tanda nasabnya menggunakan yah karena di sini lafaz ibhamai itu adalah isim tasniyah. Asalnya ibhamaini kemudian diidhofahkan dengan hi gitu. Ibhamai, ibhamai ini isim tasniyah, asalnya ya ibhamun. Ibhamun itu ibu jari. Ibu jari itu adalah isim jamin. Kemudian ala duhurihima. Ini adalah jar majrur, huruf jarnya ala, majrurnya adalah lafaz duhurihima yang berupa idhofah, atau lebih tepatnya yang menjadi majrur itu lafaz duhurinya saja. Ini saya ulang berulang kali, kalian paham nggak yang pemula ini? Seperti itu, Kak. Untuk faedah dari ala adalah isti'la, kemudian untuk duhuri itu adalah masdar dari doharo yadharu, kemudian untuk hima isim dhamir yang mahal ja, karena posisinya sebagai mudhof ilaih. Kemudian summa yusiko, summa huruf ataf, yusiko maktuf, untuk maktuf alihnya adalah lafaz mana tadi yumirra, itu adalah maktuf alih cabah. Untuk maktuf alih pusat adalah yudkhila. Ya, sama-sama dibaca nasab. Tanda nasabnya menggunakan fathah. Karena fi'il mudhari ini adalah fi'il mudhari yang shahihul akhir. Dan dia atofnya dan dia itu dibaca nasab karena atof gitu. Kemudian untuk fa'il dari yusiko adalah dhamir mustatir, takdirannya huwa, dan huwa ini kembali ke al mutawaddi. Kemudian kafaihi adalah maf'ul bihnya yusiko. Dibaca nasab, tanda nasabnya menggunakan ya pada mudhofnya. Kafai di sini berupa idhofah, kafai sebagai mudhof, i sebagai mudhof nilai. Kafai itu asalnya kafai ini ya, artinya kedua telapak tangan, karena diidhofahkan nunnya menjadi hila. Kemudian untuk inya isim dhamir yang mahal jar. Kemudian wa huma mablulatani. Wawnya waw haliyah. Kemudian jumlah huma mablulatani adalah jumlah yang mahal nasab, posisinya sebagai hal. Shahibul halnya mana? Shahibul halnya adalah kafaili gitu. Nah, kalau jumlah yang mahal nasab ini kita perjelas satu persatu. Huma adalah isim dhamir yang mahal rafa karena posisinya sebagai mubtada. Kemudian mablulatani adalah khobarnya huma, dibaca rafa, tanda rafanya menggunakan alif sebab mablulatani adalah isim tasniyah.
tanda rafa'nya menggunakan alif ya. Sebagaimana pada taubiyah bil alif irfa'in musanna wa qila idza bi mudmarin mudhofan wusila gitu. Nah, berarti domir ruma ini adalah domir muannas ya, 2 perempuan dan ruma tadi kembali ke kafai, 2 telapak tangan. Berarti telapak tangan itu adalah isim yang muannas, tapi muannas majazi ya, karena dia pasangan, 2 telapak tangan. Contoh lapat-lapat yang berpasangan seperti rijlun, kaki, berarti kaki itu muannas majazi, seperti itu. Mabdulatani, huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna. Huma yang muannas. Mablulatani itu asalnya adalah mablul, adalah isim maf'ul dari bal la yabullu. Seperti itu. Kemudian bil udunaini jar majrur, huruf jarnya ga, majrurnya adalah lafaz al udunaini yang berupa isim tasniyah ya, sehingga tanda ceknya menggunakan ya. Untuk faedah dari ba adalah tilsok. Kemudian istidharon adalah maf'ul mutlak dari yusiko ya, yusiko kafaihi ya, gitu ya. Istidharon maf'ul mutlak dibaca nasab, tanda nasabnya menggunakan fathah. Seperti itu. Untuk senggotnya ya masdar dari istadhara yastadhiru istidharon. Karena definisi maf'ul mutlak kalau di alfiyah adalah gimana itu? Al masdarus mumasi wa zamani min madlul layil fi'li ka amni min amin. Itu ya baitnya ya. Al masdarus mumasi wa zamani min. Jadi seperti itu kurang lebihnya, wallahu a'lam bishawab. Semoga ini bermanfaat untuk kalian. Dan insya Allah untuk sunnah wudhu berikutnya yaitu menyela-nyela jenggot yang tebal. Insya Allah kita lanjutkan di kesempatan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.